didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Pemirsa, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Selasa sore berakhir ricuh. Rapat yang membahas alat kelengkapan Dewan ini diwarnai bantingan meja dan gelas. Kericuan terjadi saat anggota membahas keabsahan susunan anggota komisi yang diajukan dua pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang duduk di kursi pimpinan menyatakan bahwa susunan anggota komisi yang sah adalah yang diajukan FPRD dari kubu Surya Dharma Ali. Hal ini kemudian disanggah oleh politisi P3 lainnya yakni Hazrul Aswar. Hazrul menyebut bahwa Ketua Umum P3 yang sah saat ini adalah Roma Hurmuzi. Namun, mendadak Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengumumkan bahwa pimpinan hanya mengakui susunan anggota komisi yang diajukan kubu Surya Dharma. Agus pun kemudian menskor rapat paripurna tanpa batas waktu. Setelah itu barulah terdengar suara bantingan meja dan gelas dari tempat duduk anggota DPR. Meja diketahui tempat duduk Roma Hurmuzi dan Hazrul Aswar. Perebutan pimpinan alat kelengkapan Dewan termasuk pimpinan komisi seperti mengulang hiruk-pikuk di ruang paripurna saat perebutan kursi pimpinan DPR. Apakah benar fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih berwacana untuk sapu bersih seperti yang ditudingkan? Kami akan membahasnya kali ini dengan politisi atau anggota fraksi dari Partai Gerindra, Ariza Patria, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Riza. Baik, masih terputus sambungan dengan Ariza Patria. Saya sapa Mas Arief Wibowo, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Ada Bang Sebastian Salang, peneliti Formapi. Selamat malam. Selamat malam. Bang Sebastian. Baik, kita akan ke Mas Arief terlebih dahulu. Ketua DPR menyebut jika hari ini fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat belum kunjung juga menyerahkan nama, maka akan tetap jalan, akan tetap lanjut pembahasan alat kelengkapan Dewan termasuk pimpinan komisi ini tanpa 5 fraksi yang ada di Koalisi Indonesia Hebat. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira itu pernyataan yang menurut hemat saya memprihatinkan ya. Ketua DPR harusnya membuat statement yang bijak, yang akomodatif, dan sebenarnya tidak bisa dipungkiri apapun yang dalih yang digunakan, tafsir tentang undang-undang, tatib dan sebagainya itu sebenarnya adalah merepresentasikan satu realitas politik bahwa DPR terbelah. Nah, karena itu tidak ada jalan lain agar kepolitikan kita sehat, demokrasi kita berjalan normal, maka musyawarah mufakat. Berundinglah. Jadi kita sebenarnya sedang menunggu para elit kita, pimpinan kita untuk berunding menemukan satu keputusan yang bisa diterima dan dipahami bersama. Jadi tidak bisa politik menang-menangan. Nah, soalnya sejak awal kami sudah melihat ada presiden-presiden yang saya kira tidak presiden yang positif atau negatif. Dimulai dari perubahan Undang-Undang MD3, penyusunan tatibnya, pemilihan pimpinan DPR, ini lanjutannya begitu ya? Pimpinan MPR, dan saya kira semuanya sudah, rakyat juga sudah tahu, keputusan itu juga kita terima. Tapi sebenarnya tetap begitu, dan semua dikuasai oleh koalisi di Pak Prabowo Hatta. Tetapi yang kita heran juga, kenapa di alat kelengkapan Dewan 11 komisi dan 5 badan mau dikuasai juga? Saya kira ini suatu hal yang tidak realistis ya, yang akan merusak relasi antar fraksi, hubungan antara tidak saja di internal DPR, juga DPR dengan pemerintah. Nah, ke depan pasti pertama adalah dia akan tidak bermakna positif bagi berjalannya pemerintahan yang efektif. Yang kedua, DPR akan dihinggapi oleh kegaduhan, hiruk-pikuk politik yang tiada akan terus seperti ini maksudnya ya? Saya kira itu. Nah, ini buruk. Sambil kita dengarkan kembali, mungkin bisa diputarkan pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto yang menyatakan bahwa akan tetap berjalan, tetap lanjut jika memang 5 fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat belum juga menyerahkan daftar nama kadernya untuk komisi. Lagi itu bisa selesai pada hari ini. Kalau toh belum selesai, ya kita tetap akan laksanakan yang berkaitan dengan alat kelengkapan yang ada di komisi. Tapi sebenarnya dari segi peraturan bisa memang melanjutkan ini?
tanpa 5 fraksi dari ya, kalau hanya di Kainan. paripurna mereka mengambil keputusan sendiri juga bisa, tetapi begitu masuk nanti di pemilihan pimpinan AKD, ya itu jelas aturannya, ya untuk membuka rapat saja di pasal 251 ayat 1 sudah dijelaskan harus dihadiri lebih dari separuh anggota DPR dan lebih dari separuh unsur fraksi, artinya setidaknya 6 fraksi. Nah kalau hanya 5 fraksi saja yang hadir, ya itu tentu tidak akan pernah bisa rapat, percuma juga. Jadi begini, saya tidak mau masuk pada wilayah teknis. Undang-undang MD3, Tatip, ini desainnya adalah desain politik untuk vested interest tertentu. Yang ingin saya katakan adalah substansi pokoknya. Substansinya adalah bahwa demokrasinya tidak dijalankan dengan normal, maka membutuhkan perundingan, membutuhkan musyawarah mufakat. Saya kira kalau semuanya dalam posisi dan sikapnya yang demokratik, yang etik, menjaga martabat lembaga dewan, mestinya itu ditempuh. 5 fraksi yang lain ini memang tidak ingin musyawarah mufakat. Anda membacanya seperti itu? Ya, kalau dipaksakan terus artinya memang sejak awal desainnya memang tidak untuk musyawarah mufakat, dan itu sudah dipertontonkan kepada rakyat, mulai dari penyusunan Undang-Undang MD3, mulai dari pemilihan pimpinan dewan, mulai dari pimpinan DPR, penyusunan tatip pun juga begitu. Gitu, ya. Baik, saya ingin tanggapan dari Bang Riza. Halo Bang Ariza, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Baik, nanti kita akan minta tanggapan ke Bang Riza soal memang dari 5 fraksi termasuk Gerindra ini tidak ingin musyawarah mufakat. Nanti kita akan minta tanggapannya setelah jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Ya, sekarang saya akan meminta tanggapan ke Bang Riza Patria. Bang Riza, tadi disebutkan di segmen sebelumnya bahwa 5 fraksi termasuk Partai Gerindra ini tidak mengedepankan musyawarah mufakat. Misalnya kayak seperti pembagian untuk misalnya alat kelengkapan DPR dan juga pimpinan komisi. Ada hanya dari 47 jabatan hanya 6 yang disebutkan akan diberikan kepada fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat. Belum keluar. Halo? Iya, jadi Mas Indra. Halo? Ya, silakan Bang Riza. Ya, halo Mas Indra. Ya, perlu kami jelaskan di sini bahwa ya sebagaimana kita ketahui, proses di DPR itu melalui 2 proses ya. Yang pertama musyawarah mufakat, kemudian apabila tidak ditemukan titik temu, itu dapat dilangsungkan secara voting. Nah, untuk alat kelengkapan dewan, sebetulnya sudah berkali-kali pimpinan fraksi dari semua partai bersama pimpinan DPR melakukan koordinasi melalui rapat konsultasi pimpinan. Jadi tidak betul apabila ada pernyataan bahwa dari Gerindra atau Koalisi Merah Putih yang tidak ingin musyawarah mufakat. Jadi itu bisa saya bantah karena sudah berkali-kali. Bahkan Mas Indra, perlu kami jelaskan di sini, ini udah tanggal 28. DPR dilantik 1 Oktober, Presiden 20 Oktober, bahkan Menteri kemarin sudah dilantik. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi bagi teman-teman KIH untuk tidak menyerahkan nama-nama komisi melalui praksinya di paripurna. Saya kira sudah 4 kali ini dalam sejarah perjalanan bangsa di DPR bahwa 4 kali paripurna mengagendakan hal yang sama, yaitu masalah alat kelengkapan dewan. Jadi saya kira pimpinan dewan sudah sangat bijaksana dan kami dari Koalisi Merah Putih juga saya kira sudah sangat sabar dan bijaksana memberi kesempatan kepada teman-teman KIH untuk memasukkan nama-namanya melalui praksi. Oke, saya minta tanggapan Mas Arief. Saya kira itu penting diketahui bersama. Paripurna Mas Arief sudah sangat sabar katanya. Ya. Dan memang sudah ada musyawarah mufakat katanya. Kalau kita mendasarkan pada aspek normatif teknis tatip, saya kira yang dijelaskan Mas Riza Patria memang benar. Tetapi problem pokoknya bukan itu. Substansi masalahnya bukan itu. Substansi masalah adalah bahwa musyawarah mufakat untuk menentukan komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan, baik itu komisi dan badan, belum capai titik temu. Ya, nah artinya kita ingin sebenarnya yang saya sampaikan sejak awal tadi, pimpinan dewan, pimpinan MPR sudah diduduki oleh teman-teman yang tidak ada mencapai titik temunya. Kenapa kira-kira? Nanti kita akan tanyakan ke yang kita inginkan musyawarah mufakat itu adalah agar setiap alat kelengkapan dewan itu dibagikan secara adil, secara proporsional, ya. Jadi tidak ada penjataan sekian, tidak ada apalagi sapu bersih. Saya kira bukan cara berdemokrasi yang sehat, Bahkan saya katakan
kalau sekarang misalnya posisinya 55, posisi 1-9-2-8 pun tidak boleh kemudian berlaku sewenang-wenang Ini supaya kita tidak masuk pada jurang kediktatoran mayoritas atau tirani minoritas. Nah, yang ingin saya sampaikan substansinya di situ. Komposisinya dibagi merata sebenarnya begitu maksudnya. Sejauh itu bisa dilakukan, diambil keputusan dengan musyawarah mufakat di mana setiap komisi dan badan itu pimpinannya adalah adil, proporsional, berbasis hasil pemilu. Saya kira semuanya itu belum mencapai titik temu ya, sampai situ belum mencapai titik temu. Saya kira semuanya. Bang Riza, kenapa tidak bukan kemudian disimplifikasi hanya setor nama, itu soal yang sederhana. Kenapa tidak dibagi secara merata misalnya komposisinya? Ini yang menyebabkan belum mencapai titik temu sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Riza. Dan saya akan tanya ke Bang Sebastian Salang nanti. Ini mengingatkan kita pada perebutan pimpinan kursi DPR saat itu ya, Mas Salang. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut. Apakah gambaran DPR akan seperti ini ke depannya? Tetaplah bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Ya, saya langsung saja lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Bang Ariza terlebih dahulu. Bang Ariza, tanggapan Anda dari pernyataan Mas Arief Wibowo tadi seperti apa? Kenapa yang membuat deadlock sebenarnya adalah ketika pembahasan komposisinya ini belum selesai. Ada dugaan Koalisi Merah Putih memang akan menyapu bersih seluruh alat kelengkapan Dewan dan juga pimpinan komisi. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Ariza? Jadi gini Mas Indra ya, jadi untuk masuk pada pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan itu melalui paripurna, nanti pimpinan komisi itu dipilih di komisi, dipimpin oleh pimpinan DPR bersama dengan anggota, seluruh anggota yang telah direkomendasikan oleh praksi-praksi duduk di komisi masing-masing. Saya kira aturannya sebagaimana ketentuan yang ada bahwa setiap praksi termasuk KIH, PDIP dan sebagainya, termasuk teman-teman Gerindra Koalisi Merah Putih dapat mengajukan masing-masing satu untuk duduk sebagai pimpinan. Kemudian disitulah nanti disepakati apa yang dimaksud dengan musyawarah mufakat. Jadi nanti teman-teman KIH dan KMP di forum-forum sidang komisi dapat bermusyawarah untuk memilih pimpinan komisi. Kemudian apabila tidak ditemukan titik temu musyawarah, baru diambil voting. Jadi voting itu pilihan terakhir, Mas Indra. Kemudian yang kedua, Mas Indra, yang perlu ingin kami sampaikan, sebetulnya kami paham teman-teman KIH ingin duduk di pimpinan komisi. Bagi kami tidak ada masalah. Ya silahkan teman-teman ajukan siapa saja calon-calon dari komisi 1 sampai 11 dan seterusnya untuk duduk di pimpinan komisi. Dan kami juga sudah beberapa kali melakukan musyawarah mufakat. Cukup menjawab saya kira saatnya sesuai dengan mekanisme yang ada untuk disalurkan di komisi-komisi ke depan. Apa yang dijelaskan? Kemudian Mas Indra, halo. Mas Risa Patria, halo. Memang benar sebagai aturan yang normatif. Halo, nggak kedengaran Mas? Ya, aturan normatif. Ya, saya kira benar. Mas Arief masih tetapi begini, jawaban. Saya ingin menunjuk pada realitas subjektif kepolitikan kita. Ya, seperti juga gambarannya adalah pada saat periode yang lalu. Jadi periode yang lalu begitu perundingan itu melalui musyawarah mufakat bisa dicapai, tidak akan ada kegaduhan, hiruk pikuk politik tidak ada. Sampai di paripurna urusan milih pimpinan Dewan juga normal-normal saja, kemudian di alat kelengkapan Dewan juga normal-normal saja. Jadi menurut saya kita ini semua orang partai, orang yang dibesarkan di organisasi. Jadi soal aturan saya kira yang sifatnya normatif. Jadi menurut Mas Arief ini harus selesai dulu pembahasan komposisi. Ya, jadi saya kira perundingan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan fraksi setidaknya dan atau pimpinan partai di setiap partai yang memiliki fraksi di DPR itu harus diselesaikan dulu ya. Kalau toh misalnya harus dilihat dari aspek kerjasama Indonesia Hebat dan juga koalisi Prabowo Hatta itu saya kira yang harus dilakukan kedua belah pihak. Yang prinsipnya sebenarnya begini, prinsipnya kita kan tidak memungkiri proses politik yang sudah berlangsung, dimulainya dari perubahan Undang-Undang MD3,
Jadi, penentuan Mas Indra, pemilihan pimpinan DPR, MPR, penyusunan tatip dan sebagainya. Sudahlah, kita tidak mau mengulang itu. Tapi yang terakhir, karena ini menyangkut kerja Mas Rizal, lebih konkret, untuk mengawal jalannya pemerintahan meskipun dilakukan secara kritis, maka atas komposisi pimpinan alat kelengkapan Dewan, baik komisi maupun badan, lakukanlah dengan cara adalah memproporsionalkan, adil, maksudnya untuk adil, seluruh fraksi, untuk seluruh fraksi ya. Oke, Mas Rizal, saya harus ke Bang Sebastian Salang dulu, ingin memotret, saya ingin mendapatkan potret dari luar, karena nanti bisa berakhir debat kusir nantinya nih. Bang Salang, kira-kira Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini konsekuensi lanjutan dari pertarungan dua kubu ini dari sebelum-sebelumnya, atau seperti apa kira-kira? Apakah ini gambaran juga nanti sampai 5 tahun ke depan wajah DPR kita akan seperti ini, setiap akan menghasilkan sebuah atau menuntaskan sebuah isu, menghasilkan sebuah undang-undang dan lain sebagainya? Ya, memang kegaduhan atau konflik seperti ini kita sudah prediksi jauh sebelumnya ketika undang-undang MD3 itu dikonstruksi seperti ini. Masalahnya di undang-undangnya. Jadi ya memang undang-undang MD3 ini kan kalau dibaca secara keseluruhan lebih merespon kepentingan jangka pendek ketimbang mau membawa visi yang lebih jauh tentang bagaimana membangun DPR itu. Jadi menurut Anda undang-undangnya harus dirubah? Ya, jadi kalau kita bicara soal undang-undang ini banyak sekali masalah. Ya, dan dia menyimpan MD3 banyak bom waktu. Ya, MD3 dan itu diturunkan lagi di dalam tata tertib DPR. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua begini, ada dua hal yang dilihat hari ini. Pertama itu DPR secara institusi. Publik itu memang menunggu DPR ini bekerja sejak dilantik. Ya, sampai sekarang tanggal 28. Publik tidak tahu persoalan internal DPR itu apa. Tetapi yang ditunggu publik itu apa sih yang mau dilakukan oleh DPR? Mestinya DPR baru ini memberikan harapan yang lebih positif dari DPR sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sejak proses pemilihan pimpinan DPR, itu kan kegaduhan yang ditunjukkan. Dan ini melahirkan persepsi negatif di masyarakat. Lalu kemudian yang berikutnya ini soal pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Kalau ini tidak di-manage dengan baik gitu, maka bukan tidak mungkin juga ini salah satu faktor pemicu yang membuat citra DPR ini makin terpuruk. Gitu. Oke, yang lain adalah fakta politik bahwa di DPR hari ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang merupakan konsekuensi dari pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden yang lalu. Nah, kedua kelompok ini mestinya ketika presiden terpilih atau bahkan setelah pelantikan, maka mestinya mereka tidak lagi berpikir soal koalisi A, koalisi B, fraksi A, fraksi B, tapi berpikir tentang bagaimana membangun DPR ini. Karena citra DPR itu tidak bisa hanya dibangun oleh satu koalisi saja. Harus bagaimana apa yang akan terjadi kalau misalnya akan tetap seperti ini, misalnya soal alat kelengkapan Dewan. KIH misalnya ketika komposisinya belum dibagi secara merata, tidak akan memasukkan nama kadernya dalam komisi misalnya, lalu kemudian dari KMP tetap ingin melanjutkan ini, bisa apa yang akan terganjal? Apa saja yang akan terganjal? Ini persis persoalan. Saya bolak-balik membaca, tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi situasi ini. Tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi. Jadi undang-undang MD3 tidak bisa menjangkau persoalan di mana 5 fraksi itu tidak mengirimkan anggotanya untuk menempati alat kelengkapan Dewan. Itu tidak ada dalam undang-undang MD3. Maka kemudian
Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Baik, sekarang saya akan minta tanggapan dari Bang Ariza Patria. Bang Ariza, ya, kalau memang nanti akhirnya pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa kalau misalnya Koalisi Indonesia Hebat belum juga menyerahkan nama-nama kadernya, lalu kemudian pimpinan DPR menyebut akan tetap jalan, maka yang terjadi adalah chaos, kekacauan politik ke depannya untuk dalam setiap pembahasan ataupun dalam proses legislasi selanjutnya. Apakah ini yang akan nanti diambil resikonya oleh fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih? Jadi gini Mas Indra ya, yang pertama kalau kita kembali pada aturan ya, yaitu pasal 251 ya, apabila tidak memenuhi lebih dari setengah fraksi, maka pimpinan rapat dapat menunda selama 30 menit. Apabila telah ditunda, maka pimpinan rapat atau pimpinan sidang dapat melanjutkan persidangan atau rapat dan dapat mengambil keputusan sebagaimana quorum yang ada. Jadi sebetulnya pimpinan DPR dan kami dari Koalisi Merah Putih, sebagaimana tadi kami sampaikan, kami sudah sangat memberi waktu toleransi yang luar biasa. Ya, sudah 28 hari, apalagi Pak Jokowi minta kerja. Saya kira DPR harus segera kerja. Dan AKD ini menjadi penting karena ada agenda penting ke depan yang harus direspon oleh DPR. Saya yakin Bang Ariza Patria juga mengerti APBN, apa yang menjadi permasalahan atau sumber dari deadlocknya, bahwa komposisi soal pimpinan itu belum sederhana, dicapai. Mas Indra ya. Ya. Kenapa tidak dibagi saja secara proporsional begitu, Bang Riza? Yang pertama Mas Indra, aturan diperbolehkan ya. Yang kedua, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu revisi APBN bagi kepentingan pemerintahan ke depan. Yang ketiga Mas Indra ya, sejujurnya kami paham ini masalah alokasi pimpinan yang dikendaki oleh teman-teman KIH untuk ikut duduk dalam pimpinan di komisi-komisi atau AKD tersebut. Saya kira itu silakan disampaikan dan sudah berkali-kali dimusyawarahkan dan mungkin sampai tadi belum ketemu titik temu ya. Saya kira kalau kita kembali ke belakang Mas Indra, kami dari Koalisi Merah Putih juga menyadari kalau kami kalah ya, kalah ya kami terima apa adanya. Waktu pimpinan DPR terjadi kegaduhan karena teman-teman KIH mungkin paketnya tidak masuk. Kemudian ketika di MPR, saya flashback ke belakang sebentar Mas Indra, sebetulnya sampai malam itu kami ingin menunda proses rapat paripurna pimpinan MPR karena memang komposisinya belum pas gitu. Katakanlah kami kalah gitu. Tapi karena teman-teman KIH mendesak harus malam itu, akhirnya kami legowo. Ya sudah, malam itu kami pasrah. Mungkin kami tidak menang dalam pimpinan MPR. Terakhir, jadi maksudnya Bang Zulkifli hanya memimpin doa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Maksudnya dan meminta teman-teman KIH sekarang legowo begitu dalam pimpinan MPR. Mungkin begini. Betul. Kalau dua jadi Mas Indra, ada hal yang harus dikedepankan. Apa itu? Yaitu aturan itu sendiri. Gitu. Baik, aturan maksudnya di undang-undang ini. Ini tadi sudah dijawab. Sekarang minta tanggapan dulu ke. Saya kira begini, kalau soal aturan bisa dibolak-balik ya, kartu A, kartu B. 251 itu ada ikut aja. 251 ayat 1, ada 284 tentang keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat 1 dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang ada ikutannya. Artinya 284 ini dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak kembali kepada pasal 251 ayat 1 yang bunyinya adalah harus dihadiri lebih dari separuh anggota dan lebih dari separuh unsur fraksi. Karena itu jika kemudian komposisinya masih begini tidak akan pernah ketemu. Tapi saya ingin katakan ini aturan, ini tatib ya yang diberlakukan teknis normatif. Jadi saya kira di antara kita tidak perlu memperdebatkan itu. Masalahnya adalah bahwa tradisi berdemokrasi kita yang baik sejak awal sudah diporak-porandakan. Bukan soal menang kalah. Kita ingin mengurus bangsa ini bersama-sama. Kembalikan. Sama begini, kami juga khawatir kalau kemudian kami tidak bisa ada dalam posisi pimpinan-pimpinan komisi, bagaimana cara kami mengawal pemerintahan Jokowi jika bisa berlangsung efektif? Kan begitu pertanyaannya. Bukan soal menang kalah. Singkat saja Bang Sana sebagai penutup. Ya, jadi dua koalisi yang ada di DPR hari ini menurut saya tidak bisa lagi satu hanya bicara soal aturan normatif. Yang kedua tidak bisa lagi bicara soal menang dan kalah.
Yang ketiga, tidak lagi hanya bicara soal bagi-bagi jatah kekuasaan. Itu sangat buruk dan jelek di mata masyarakat. Nah, adakah sikap kenegarawanan di antara mereka semua untuk bisa duduk bersama-sama sebagai orang yang mau saling mendengarkan, lalu kemudian mencari jalan keluar. Nah, saya kira koalisi Indonesia Hebat juga nggak bisa kekeh terus seperti ini. Koalisi Merah Putih juga tidak bisa juga kekeh dan ingin segera menyelesaikan persoalan meskipun masih banyak persoalan yang mestinya dibicarakan. Karena itu tetap ada jalan keluar kalau mereka mau duduk bersama-sama dan bicara. Kita juga mencari jalan keluar. Kita tidak mau menang-menangan, kita sadar kok. Maka Mas Indra, kami Koalisi Merah Putih sudah 28 hari memberi kepastian kepada Koalisi Indonesia Hebat. Kita akan lihat bagaimana sikap kenegarawanan itu bisa muncul mencari yang terbaik ya. Dari kelanjutan soal alat kelengkapan dewan, pembahasan alat kelengkapan dewan dan juga pemilihan pimpinan komisi. Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Waktunya sudah habis untuk Prime Time News malam hari ini. Terima kasih Bang Salang, Mas Arief Wibowo, Bang Ariza Patria telah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Dan dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita pemirsa dalam Prime Time News kali ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.